Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang kita terima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mesti harus kita syukuri nikmat iman dan Islam ini. Karena dengan kita mensyukuri nikmat iman dan Islam itu merupakan cara juga untuk mengikat nikmat ini agar terus ada di dalam hati kita. Artinya jangan sampai nikmat ini terlepas sedikit pun di dalam hati kita sampai kita itu di akhir hayat. Asyukru qaidun ni'am. Bersyukur itu bisa mengikat nikmat yang sudah ada, yang sudah kita diberikan itu. Jadi kalau kita memiliki nikmat apapun, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, insyaallah nikmat ini akan terus ada. Tapi kalau kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang sudah ada, kita tidak bersyukur terhadap nikmat iman, nikmat Islam yang ada pada diri kita, nah ini dikhawatirkan bisa hilang daripada kita itu. Nah ini na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu kita banyak-banyak membaca alhamdulillah, alhamdulillah alal iman wal Islam, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur terhadap segala keadaan kita, terhadap iman yang kita miliki, terhadap Islam yang masih kita miliki. Nah, agar ini terus tertanam di dalam hati kita itu. Juga kita bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah, inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang penuh barokah ini. Dan kita berharap semoga dengan perkumpulan kita kali ini Allah datangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, Allah datangkan kemudian rahmat, Allah datangkan hidayah, keberkahan pada diri kita itu. Karena suatu perkumpulan apabila tidak mendatangkan hidayah, kemudian tidak mendatangkan ilmu yang bermanfaat, tidak menguatkan iman, nah perkumpulan ini bisa nanti di akhirat menjadi perkumpulan yang kita sesali. Nah itu. Nah selain itu kita juga berharap kepada Allah semoga kita ini termasuk golongan orang-orang yang termasuk disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang mengatakan, man goda ilal masjid, barang siapa yang berpagi-pagi datang ke masjid, barang siapa yang datang kapanpun ke masjid, la yuridu illa liyata'allama aw yu'allima. Tujuannya ke masjid itu tidak lain tidak bukan hanya untuk belajar, hanya untuk ibadah, menuntut ilmu atau mengajar. Kana lahu ka ajri hajatin tammatin hijjatun. Maka orang ini mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang hajinya sempurna. Nah, jadi mudah-mudahan setelah kita dari tempat ini, dari perkumpulan ini, kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji, yang hajinya itu sempurna.
Kemudian tidak lupa juga kita sampaikan selawat serta salam yang penuh hormat, selawat serta salam yang penuh ta'zim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat sampai hari kemudian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang mempercayai rukun iman yang 6 itu, maka orang ini disebut dengan sebutan mukmin kalau laki-laki, mukminah kalau perempuan. Nah, jadi setiap orang yang mempercayai rukun iman yang 6 itu, maka dia disebut dengan sebutan mukmin, mukminah. Orang yang mukmin ini disediakan oleh Allah tempat di surga. Karena Allah tidak mengizinkan api neraka untuk menghimpun, mengumpulkan orang yang ada di dalam hatinya itu iman. Allah tidak izinkan api neraka untuk membakar orang yang di dalam hatinya itu ada iman. Kalaupun orang beriman ini masuk neraka, maka pasti Allah akan perintahkan untuk dikeluarkan. Akhriju, keluarkanlah orang yang walaupun imannya itu sebesar zarrah. Nah itu, walaupun orang yang beriman ini kalaupun dia masuk neraka, pasti pada akhirnya Allah mengeluarkan dia dari api neraka itu. Nah inilah yang dikatakan kenapa kita harus mensyukuri nikmat iman ini, karena walaupun orang yang beriman itu kemudian nanti masuk neraka, tapi dia masih ada kesempatan untuk kembali ke surga. Nah itu berbeda dengan orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim. Mereka dijanjikan neraka abadi selama-lamanya. Jadi masih mending. Inilah nikmat yang perlu disyukuri, nikmat iman itu. Dengan iman itu kita tidak menjadi orang yang kekal di api neraka. Itulah karenanya kita perlu bersyukur sebesar-besarnya dengan nikmat iman ini. Karena tidak bisa dibayangkan bagaimana pedihnya di neraka. Bagaimana lamanya di neraka itu sudah lama sekali. Apalagi selama-lamanya. Selama-lamanya itu sudah nggak ada ujung. Kalau kita di dunia ini masih ada ujungnya. Apapun masih ada ujungnya. Kita berjalan sejauh mana, ada ujungnya. Kita berhenti, naik motor, naik kendaraan, naik mobil. Kemudian ada berhentinya, ada selesainya. Setiap apapun ada selesainya. Ada selesainya, kemudian nanti orang mati. Makanya di dunia ini kalau orang hidupnya susah, melarat, miskin, apapun itu, susahnya minta ampun. Tapi ada batas selesainya dia. Ada batas selesainya. Ketika meninggal selesai urusannya di dunia. Ada batas selesai. Tapi kalau di akhirat dikatakan disiksa abadi di neraka selama-lamanya, itu tidak bisa dibayangkan seperti itu. Coba, abadi selama-lamanya. Yang menjadi pedihnya neraka itu sebenarnya bukan cuma sekedar disiksaannya itu. Tapi yang menjadi pedih yang luar biasanya itu juga karena abadi selama-lamanya. Gimana abadi selama-lamanya kita bayangkan? Tidak ada putus-putusnya. Itu yang mengerikan. Itu yang menjadi sangat ngeri. Abadi selama-lamanya disiksa. Sampai kapan abadi itu? Ya Allah. Nah itu. Patutlah kita bersyukur dengan nikmat iman yang ada dalam diri kita. Dengan itu kita bukan termasuk orang yang kekal di api neraka. Insya Allah dengan kita syukuri, mudahan nikmat ini terus ada sampai akhir hayat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa rukun iman yang jumlahnya 6 itu, nah 6 ini, rukun iman yang 6 ini tidak boleh terlepas sedikit pun, sekejap mata pun dari dalam diri kita, bahkan harus sampai akhir hayat kita. Rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah.
artinya percaya kepada Allah. Apa maksudnya percaya kepada Allah? Apa yang kita percayai kepada Allah? Percaya bahwa Allah itu ada. Nah, ini harus ada dalam keyakinan kita, tidak boleh lepas sedikit pun berkeyakinan bahwa Allah itu pasti ada. Kita berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita berkeyakinan bahwa Allah itu yang menciptakan segala alam semesta ini. Kita percaya bahwa Allah memiliki sifat-sifat kebesaran, Allah memiliki sifat-sifat keagungan, Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dan kita percaya juga bahwa Allah itu Maha melihat apapun yang kita perbuat dimanapun. Di masjid Allah melihat kita. Di rumah Allah melihat kita. Di kamar Allah melihat kita. Dimanapun tidak pernah terlepas dari penglihatan Allah. Nah, ini harus kita yakini. Beriman kepada Allah diantaranya adalah meyakini demikian. Makanya orang yang beriman kepada Allah itu dia sangat hati-hati. Dia sangat menjaga. Karena dia meyakini Allah, apapun yang diperbuat, apapun yang kita lakukan itu pasti diawasi, tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang beriman ini tidak layak kekal di neraka abadi selama-lamanya. Karena seperti tadi sikapnya itu. Ada rasa perasaan bahwa orang beriman ini selalu diawasi, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya juga kita mempercayai, kita meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar. Apapun yang keluar dari lisan kita, kemudian apapun yang kita ucapkan, keluarkan dari lidah mulut kita ini, pasti Allah dengar, dimanapun, di rumah atau dimanapun. Kalau misalkan kita berbicara dengan 2 orang, maka Allah mendengar sebagai ketiga. Kalau kita berbicara kemudian dengan 3 orang, maka Allah pun mendengar sebagai yang keempat. Begitu seterusnya. Nah, jadi orang yang beriman kepada Allah itu karena meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar apa yang keluar dari lisan kita, orang yang beriman itu sangat hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Jangan sampai dia mengucapkan sesuatu yang membuat dia menyesal ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita baca Al-Qur'an didengar oleh Allah, kita baca salawat didengar oleh Allah, kita baca zikir didengar oleh Allah, kita berdusta Allah dengar, kita menggibahi orang juga Allah dengar. Allah dengar itu semuanya. Jadi orang yang beriman itu dia sangat berhati-hati karena dia meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar apa yang dia katakan itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman kepada Allah itu juga meyakini bahwa mempercayai bahwa Allah Maha mengetahui segala apapun yang ada di dalam hati kita. Geritikan hati kita ini mau berbuat apa itu, orang yang beriman itu meyakini bahwa Allah mengetahui ada apa di geritikan hati kita. Ada keinginan kemudian berbuat baik, Allah tahu. Ada keinginan geritikan berbuat jahat, Allah tahu. Nah, makanya orang yang beriman kepada Allah itu sangat menjaga hatinya. Jangan sampai hatinya ini berkeinginan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah. Jangan sampai di dalam hatinya ini berkeinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat itu. Nah, dengan dia berkeyakinan beriman seperti itu, dia akan menjaga hatinya dari perbuatan keinginan-keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membuahkan hasil menjadikan seseorang itu
berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Nah, itu pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur, yang diciptakan dari cahaya, yang mana para malaikat ini tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah, dan para malaikat ini makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia tidak pernah kemudian lelah dengan apa yang ditugaskan oleh Allah kepada para malaikat. Ya'maruna ma yaf'aluna ma yu'marun. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu ada di kiri kanan kita, ada di depan, ada di belakang. Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak mendengar suaranya. Nah, itulah yang dikatakan dengan malaikat hafadzah, yang menjaga, yang mengawasi setiap manusia itu. Nah, itu beriman kepada para malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Qur'an, Zabur, Injil, apalagi? Al-Qur'an, Zabur, Injil, Taurat. Nah, itu. Kemudian yang keempat, beriman kepada para nabi dan rasul, terutama yang wajib kita imani, yang berjumlah 25 itu. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Nah, ini harus kita percayai. Ada namanya mempercayai akan adanya datang hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi kita diberikan informasi bahwa hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Jumat kapan? Entahlah Jumat kapan. Intinya di hari Jumat. Nah, jadi kalau misalkan sekarang hari Senin, berarti belum terjadi kiamat. Tidak mungkin terjadi kiamat. Kalau misalkan besok Selasa, berarti besok tidak mungkin terjadi kiamat. Tapi kalau besok hari Jumat, nah itu bisa jadi terjadi kiamat, bisa jadi seperti itu. Nah, binatang-binatang itu ketika mendengar hari Jumat itu datang, binatang-binatang itu dia sangat takut ketika hari Jumat itu datang, karena dia mengetahui bahwa hari Jumat itu hari di mana terjadinya hari kiamat. Risau hewan binatang itu. Hanya jin dan manusia yang tidak pernah takut dengan datangnya hari Jumat. Bahkan banyak di antara mereka, jin dan manusia ini bermaksiat di hari Jumat, bermain-main di hari Jumat. Padahal hari Jumat adalah hari tempat terjadinya kiamat itu. Begitu juga dengan jin, tidak ada rasa takut. Padahal di hari Jumat itu hari di mana akan terjadinya kiamat itu. Nah, itu. Kemudian yang keenam, beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar. Beriman kepada takdir Allah ini artinya meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini seluruhnya itu tidak pernah terlepas dengan ilmu pengetahuan, ketentuan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beriman kepada takdir, qada dan qadar Allah. Baik dalam bentuk ketaatan maupun kemaksiatan, itu semua tidak terlepas dari pengetahuan, ketentuan, takdir yang telah Allah tentukan itu. Nah, itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seseorang itu melaksanakan rukun-rukun Islam yang 5 itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian berhaji bagi yang mampu.
Nah, apabila seseorang ini melaksanakan rukun iman, dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, puasa, dia haji apabila dia mampu, nah maka orang ini disebut dalam agama namanya muslim namanya. Kalau laki-laki, muslimah kalau dia perempuan. Nah, seseorang apabila kemudian dia beriman kepada rukun iman yang 6, ditambah lagi dia melaksanakan anggota zahirnya itu, melaksanakan rukun-rukun Islam, dia bersyahadat, dia melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, kemudian ini digabungkan kepada diri satu orang, maka orangnya ini apabila berkumpul rukun iman, berkumpul rukun Islam itu pada diri satu orang itu, maka orang itu disebutlah dengan sebutan muhsin namanya. Apabila satu orang terkumpul di situ rukun iman di dalam hatinya, kemudian anggota zahirnya berislam, mengucapkan Islam itu, syahadat, sholat dia, puasa, zakat, haji dia, terkumpul dua-duanya ini, orang ini disebut dengan sebutan muhsin, muhsinin. Orang muhsin artinya orang yang baik. Ini sudah melebihi sekedar beriman. Ini sudah melebihi sekedar Islam. Ini namanya muhsin. Nah, semoga kita ini tetap dalam keadaan muhsin, ditetapkan, karena insya Allah kita beriman dengan rukun iman yang 6 itu, kemudian kita juga insya Allah mengerjakan rukun Islam yang 5 itu. Nah, itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dua hal ini, iman Islam ini bisa terpisah pada diri seseorang itu. Juga iman Islam ini bisa terkumpul pada diri seseorang itu. Ada orang itu yang memiliki sekaligus iman dan Islam. Ada orang itu yang memiliki hanya iman saja tapi Islam enggak. Ada orang itu kemudian memiliki Islam saja tapi iman enggak. Dan ada juga orang itu yang tidak memiliki keduanya. Islam enggak, kemudian iman juga tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah yang menghendaki, yang memberikan itu semuanya. Yang pertama, ada orang itu diberikan keduanya sekaligus oleh Allah. Ada orang itu diberikan iman sekaligus Islam oleh Allah. Nah, ini beruntung. Misalnya contohnya, kalau kita ambil di kalangan sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar dan lain sebagainya, sahabat-sahabat yang lain itu. Nah, mereka diberikan iman dan Islam. Untung yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ada yang diberikan Islam saja oleh Allah, tapi tidak diberikan kemudian iman. Nah, ini kelompok seperti Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Dia diberikan Islam tapi dia tidak diberikan iman. Dia orangnya sholat aja. Orang sholat dia sholat. Orang puasa dia juga puasa. Orang hari raya dia juga hari raya. Tapi di dalam hatinya itu tidak ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepercayaan kepada Rasulullah SAW. Nauzubillah. Orang yang seperti ini, yang dia Islam perbuatannya tapi tidak ada iman di dalam hatinya, kosong, maka orang ini disebut dengan sebutan munafik namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafikin itu tempatnya di kerak api neraka yang paling dalam. Nauzubillah. Nah, ini orang seperti ini
kelihatannya sama seperti orang yang beriman, yang Islam. Dia pakai jubah juga, dia pakai tasbih kemana-mana, kelihatannya bagus, tapi di dalam hatinya itu, imannya itu kosong. Nauzubillah yang seperti itu. Nah itu. Ada juga kemudian orang itu diberikan oleh Allah, diberikan iman, tapi tidak diberikan kemudian Islam. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah. Hatinya itu beriman, tapi anggota zahirnya ini tidak pernah menyatakan keislamannya itu. Dia tidak pernah sholat, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini dikatakan orang seperti Abi Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu dia mempercayai Rasul, mempercayai Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Nah, yang seperti ini namanya mukmin indallah. Orang ini beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang yang diberikan iman. Orang yang tidak diberikan orang yang tidak diberikan iman dan orang yang tidak diberikan Islam, dua-duanya tidak ada. Orang ini disebut dengan orang kafir namanya. Yang seperti ini nasibnya, khalidina fiha abada. Orang ini kekal di dalam neraka itu. Nah, jadi yang paling beruntung itu, yang paling baik itu adalah orang yang diberikan nikmat keduanya. Diberikan nikmat iman, kemudian diberikan nikmat Islam. Inilah orang yang paling beruntung itu. Inilah yang mesti kita syukuri, yang mesti kita jaga, yang harus kita pelihara sampai akhir hayat kita itu. Kita banyak-banyak bersyukur, mengucapkan alhamdulillah untuk mengikat iman Islam kita ini agar sampai bertemu kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kita ini mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam itu. Kita biasa mensyukuri nikmat materi. Ada uang, alhamdulillah. Kalau ada makan, alhamdulillah. Tapi ada yang lebih tidak kalah penting dari nikmat materi itu juga adalah nikmat maknawi. Seperti nikmat maknawi itu seperti nikmat iman tadi, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah oleh Allah, nikmat diberikan ibadah sholat berjamaah, nikmat diberikan menuntut ilmu oleh Allah, nikmat diberikan membaca Al-Quran, bisa iktikaf di masjid, bisa beribadah dengan fokus. Nah, itu semua nikmat maknawi yang harus kita syukuri, yang tidak kalah pentingnya dengan kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang bentuknya itu materi. Kalau nikmat makan, semua juga dikasih makan oleh Allah. Orang kafir, Allah kasih makan, Allah kasih rizki. Orang munafik, Allah kasih juga rizki. Para penentang yang menentang Allah, Allah tetap kasih dia makan. Tapi masalah pemberian iman, masalah pemberian hidayah, pemberian ilmu pengetahuan itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, inilah yang perlu kita syukuri apabila kita bisa bersedekah kepada orang, apabila kita bisa beribadah dengan fokus, beribadah dengan khusyuk. Ini tidak kalah pentingnya juga. Bahkan ini yang lebih kita syukuri, nikmat-nikmat yang bersifat maknawi itu. Karena ini sifatnya kelak di akhirat akan menjadi penentu seseorang itu apakah dia layak diterima di surga ataukah dia berada di api neraka itu. Nauzubillah. Makanya kita banyak bersyukur untuk mengikat nikmat iman dan Islam ini. Kita syukuri bukan hanya nikmat materi tersebut. Nah, mungkin itu mudah-mudahan kita ini tetap sampai akhir hayat kita memiliki yang namanya iman Islam sehingga disebut kita dengan sebutan muhsin dan terjaga itu sampai akhir hayat kita menghadap
kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.